Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore buat pemirsa semua. Nah, berjumpa di sore hari ini seperti yang pemirsa saksikan ya, Zuli ditemani langsung dengan dokter. Tentunya dokter salah satu dokter spesialis jantung di Rumah Sakit Awal Bros Ujung Batu bersama dengan Dokter Nazif Fuadinur. Nah, kebetulan seperti biasa ya kalau kita ngadain live talk show bersama Rumah Sakit Awal Bros Ujung Batu, tentunya akan menambah ilmu baru lagi mengenai kesehatan ya kan dokter ya. Yeah. Kesehatan. Namun mungkin buat pemirsa yang penasaran tema kita apa, ya nanti bakal Zuli jelaskan. Tapi terlebih dahulu mungkin buat yang baru memantau gitu ya dokter ya. Ya barangkali dokter perkenalkan diri biar lebih kenal, biar afdol gitu ya dokter. Baik. Ya. Dipersilahkan dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk pemirsa UBTV. Kita bertemu kembali di talk show kesehatan ya Zuli ya. Iya dong. Dengan saya sebagai narasumber Dr. Nazif Fuadinur. Saya adalah salah satu spesialis jantung di Rumah Sakit Awal Bros Ujung Batu, dan dapat pemirsa temui langsung jika ingin berobat di Senin sampai Jumat pagi pukul 8 sampai 12 ataupun malam pukul 7 sampai 9. Iya, itu dia jam praktek dokter Nazif ya. Nah, ini buat dokter kebetulan nih kali kedatangan ketiga ya kan dok. Iya. Karena ini dokter Nazif tidak bosan-bosan membagikan ilmu kesehatan buat pemirsa. Jadi mungkin ini yang pada penasaran sedari tadi karena memang sebelumnya udah kita beritahu nih dokter, untuk pemirsa semua agar dipantau bakal ngadain live talk show di sore hari ini tadi udah kita sebutkan. Nah kebetulan nih yang bakal kita bahas pastinya ini kateterisasi jantung. Nah solusi terbaik itu ya tema pembahasan kita di sore hari ini, betul ya dokter? Demikian. Benar. Nah jadi buat pemirsa yang menunggu sedari tadi nih sesaat lagi, langsung aja ke pembahasan ya buat yang mungkin penasaran, ilmu baru lagi pastinya. Nah sebenarnya apa itu kateterisasi jantung ya dokter Nazif? Zurli, seperti judul kita hari ini, kateterisasi jantung. Apakah dia menjadi solusi terbaik bagi penyakit-penyakit jantung? Sebelumnya memang perlu diketahui kateterisasi jantung itu adalah tindakan untuk yang bertujuan untuk diagnostik ataupun untuk pengobatan. Jadi ada beberapa tindakan yang dilakukan melalui kateterisasi jantung. Nah, apa itu sebenarnya kateterisasi jantung? Yaitu kita memasukkan alat yang disebut kateter seperti wayar kecil itu hingga dia sampai ke jantung, sehingga ketika dia sampai ke jantung dia dapat memberikan gambaran baik pembuluh darah ataupun struktur jantung lainnya. Jadi jelas tampak organ jantung di dalam gitu ya dokter, melalui alat kateter. Salah satu metode diagnostik untuk menampakkan atau memperlihatkan pembuluh darah maupun struktur jantung adalah salah satunya dengan kateterisasi jantung. Berarti untuk mendiagnosa, berarti ada yang belum tahu itu penyakit apa sebenarnya yang terjadi, jadi melalui kateter itu sendiri ya dokter? Salah satu metodenya adalah dengan kateterisasi jantung. Oke, lalu kalau ini kan kita gabungkan tadi ya dokter, kateterisasi. Kalau kateter itu sendiri apa dokter? Nah, kateter itu istilah, hanya sebuah istilah yang menunjukkan suatu alat seperti istilahnya selang yang dimasukkan melalui pembuluh darah hingga mencapai ke jantung, baik ke pembuluh darah koroner di jantung ataupun ketika ingin memperlihatkan struktur-struktur jantung, baik itu ruangan, mungkin ketika belajar biologi tahu ruangan serambi dan bilik jantung juga bisa diperlihatkan dengan metode kateterisasi jantung ini. Oke, namun kalau alat kateter yang seperti wire yang dokter sebut tadi ya, itu dimasukkan melalui apa kira-kira ya dokter? Dia dimasukkan melalui pembuluh darah. Mungkin kita bisa lihat video yang berikut ini ya, untuk gambaran yang bisa kita tunjukkan. Nah, ada kejutan buat pemirsa nih ya, biar lebih paham ya kan dok, pemirsa kita yang di rumah memantau. Jadi ada gambar berikut ini yang bakal kita tampilkan khusus untuk pemirsa yang memantau di sore hari ini. Oke, sejenak ya buat pemirsa. Ya, ini video ini saya ambil dari Nucleus Medical Media. Pada video ini mungkin pemirsa bisa diperlihatkan gambaran jantung ya, di mana ini merupakan pembuluh darah koroner yang mengalami penyempitan, dan ini merupakan gambaran ruangan-ruangan jantung dan katup-katupnya.
Jadi jelas ya dokter ya gambarannya. Itu gambaran anatomis dulu, Zurli. Nanti akan diperlihatkan tentang teknik kateterisasi jantung. Boleh dipercepat aja. Di sini pasien akan dibaringkan di suatu ruangan, ruangan cath lab namanya, laboratorium kateterisasi jantung. Nah, kemudian akan dihadapkan suatu alat berbentuk C itu, berbentuk huruf C, yang namanya C-arm. Kemudian akan dimasukkan kateter melalui pembuluh darah di sekitar selangkangan ya. Itu dia alatnya ya. Setelah dimasukkan suatu alat itu, akan dimasukkan wire. Wire-nya akan dimasukkan hingga menuju ke pembuluh darah besar jantung atau aorta. Iya, seperti itulah ya. Ya. Kemudian setelah itu, setelah wire sampai ke atas, akan dimasukkan satu alat yang seperti selang ya. Seperti selang juga, hingga menuju ke pembuluh darah besar jantung tersebut. Nah, selang itu akan masuk, kemudian ini gambarannya, kemudian akan disemprotkan cairan kontras yang akan menunjukkan pembuluh darah koroner pada jantung. Nah, di situ akan kelihatan ada pembuluh darah yang sebelah kiri jantung. Ya, jadi cairan itu khusus untuk biar nampak gitu ya? Iya, biar nampak. Terlihat kemudian jelas, disemprotkan lagi, diubah posisinya, kemudian disemprotkan ke sebelah kanan. Nah, dari gambaran ini kita bisa mendapati adanya penyempitan pada jantung. Cukup untuk videonya. Nah seperti itulah proses pemasukan alat kateter jadi tadi. Kalau bisa saya ringkas ya dari video tersebut, jadi ada dua akses yang paling sering dipakai untuk kateterisasi jantung. Yang pertama, pembuluh darah di lipatan paha, baik kanan maupun kiri bisa digunakan, maupun di pembuluh darah di tangan kita, di tangan arteri radialis namanya. Jadi dari sini bisa dimasukkan kateter tersebut hingga menuju ke jantung. Nah, kemudian setelah dimasukkan selang, kemudian selang itu akan dijalankan hingga pembuluh darah besar di jantung sampai dia menghadap ke pembuluh darah koroner. Tujuannya adalah kita semprotkan cairan di pembuluh darah koroner untuk mengetahui ada nggak sumbatan di pembuluh darah itu. Gitu. Seperti itu. Jadi mungkin dengan gambar yang kita telah tampilkan buat pemirsa lebih paham gitu gambarannya ya kan dokter, mudah dimengerti juga. Semoga lebih mudah dimengerti. Ataupun jika ada yang ingin ditanya nanti bisa ya. Jadi bagus sih menurut Zurli ide dokter menampilkan gambaran seperti tadi. Lalu nih buat pemirsa semoga paham ya. Nah, kita lanjutkan ya dokter ya. Baik, pembahasan silakan. Berikutnya. Nah, indikasi kateterisasi jantung itu sendiri apa nih dokter? Nah, seperti kita tahu dari video tadi, kateterisasi jantung bisa dipakai untuk diagnostik, untuk menunjukkan di pembuluh darah koroner tadi ada penyumbatan atau enggak. Sumbernya apa gitu ya kan dokter? Nah, ketika dia bisa menunjukkan ada penyumbatan atau tidak, pastinya ini bermanfaat untuk pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner yang pernah kita bahas di pertemuan pertama, Zurli. Ingat jadi ketika ada penyempitan di pembuluh darah koroner, maka kita bisa melacaknya melalui kateterisasi jantung. Yang kedua, mungkin jarang ya orang paham bahwasannya kateterisasi jantung ini juga bisa dipakai untuk menentukan kelainan-kelainan jantung bawaan. Jadi ketika pasien memiliki kelainan jantung bawaan yang orang mungkin pahamnya ada bocor jantung yang muncul sejak pasien lahir atau seperti apa. Nah, itu bisa juga didiagnosis dengan kateterisasi jantung. Itu untuk diagnostiknya. Dan kemudian apa yang akan dilakukan setelah tahu ada penyakit tersebut? Nah, kateterisasi jantung ini juga bisa dipakai untuk melanjutkan ke tindakan berikutnya. Nanti akan kita bahas. Siap. Berarti menunggu tindakan lebih lanjut ya kan dokter? Betul. Nah, prosedur dari kateterisasi jantung ini prosedurnya seperti apa tuh dokter? Prosedurnya seperti ini. Mungkin orang taunya, oh ini adalah tindakan yang besar, jadinya sebagian orang takut gitu kan. Sementara tindakan ini adalah tindakan yang rutin, sangat rutin dilakukan. Untuk Rumah Sakit Awal Bros sendiri sudah tersedia di Rumah Sakit Awal Bros Sudirman di Pekanbaru. Nah,
setiap hari melakukan tindakan kateterisasi jantung. Prosedur yang dilakukan adalah yang pertama persiapan pasien. Iya. Ketika pasien masuk dan didiagnosa ada suatu kelainan jantung yang memerlukan tindakan kateterisasi, maka pasien akan diinapkan. Oh, harus rawat inap Harus gitu ya, rawat dokter? inap. Pasien akan diinapkan, kemudian dilakukan pemeriksaan darah. Karena salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kesehatan ginjal pasien. Iya. Jadi cairan yang tadi kita katakan disemprotkan ke jantung adalah cairan kontras. Cairan kontras tersebut bisa mempengaruhi kesehatan ginjal. Gitu. Jadi harus jadi perhatian bagi pasien-pasien yang mengalami gangguan ginjal. Nah, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan darah, kemudian pasien akan dipuasakan Kira-kira sekitar berapa? 4 sampai 6 jam. Sebelum tindakan kateterisasi. Deh. Kemudian pasien akan disorong, istilahnya dibawa ke ruangan kateterisasi tersebut, kemudian dibuat posisinya tidur. Seperti yang tadi ya? Seperti yang tadi, tanpa pembiusan. Jadi pasien tetap bisa sadar. Komunikasi dengan dokter ketika tindakan. Kecuali anak-anak. Karena anak-anak mungkin tidak kooperatif ya, jadi akan dilakukan pembiusan. Tapi kalau pada orang dewasa tidak dilakukan pembiusan. Nah, setelah itu dilakukan tindakan aseptik, istilahnya tindakan pembersihan tempat penusukan kateter, baik di lengan di pergelangan tangan seperti atau tadi, paha seperti yang atau tadi, di ya? lipatan paha. Setelah dilakukan tindakan aseptik tersebut, maka dilakukan tindakan kateter yang seperti di video. Kemudian setelah selesai diagnosis, kemudian jika perlu tindakan akan dilakukan tindakan, kemudian selang tersebut dicabut kembali. Jadi nggak ada yang tertinggal selangnya. Kemudian setelah itu pasien kembali ke ruangan rawat inap. Jika tidak ada komplikasi, biasanya esok harinya sudah bisa pulang. Nah seperti itu. Berarti prosesnya juga cepat, cuman harus rawat inap gitu ya, cepat. dokter ya? Mungkin 2 atau 3 hari di rumah sakit selesai. Gitu. Nah, kita tuh sudah membahas anak-anak tadi ya, dok. Namun ini usianya tidak ada patokan gitu ya, dokter, untuk kateterisasi? Jadi tergantung tujuan kateterisasi. Jadi kalau tujuannya adalah untuk diagnosis penyakit jantung koroner, tentunya penyakit jantung koroner ini terkena di orang-orang yang lebih tua ya. Walaupun besar ya, dok? Walaupun akhir-akhirnya kita udah didapati di usia yang sekitar 30 tahun, tapi anak-anak tidak akan pernah mengalami penyakit jantung koroner. Nah, dilakukan di anak-anak ketika kita ingin mendiagnosis ada penyakit jantung kongenital nggak, atau ada penyakit jantung yang bawaan dari lahir atau tidak, itu memerlukan tindakan kateterisasi. Gitu. Biar tahu sumber dari biar tahu kelainannya. Kelainannya gitu ya, dokter. Nah, berarti usianya tidak ada patokan gitu ya, tergantung sakit itu tadi. Nah, lanjut ya, dokter. Kira-kira prosedur dari kateterisasi jantung itu berapa lama waktunya, dokter ya? Nah, seperti yang tadi, setelah pasien masuk ke ruangan kateterisasi, cath lab, maka pengerjaannya itu tergantung tujuan dari tindakan kateterisasi. Jika hanya diagnosis, hanya ingin melihat ada penyempitan atau tidak, mungkin hanya memerlukan waktu setengah jam. Tapi kalau seandainya dilanjutkan dengan pemasangan ring, maka pengerjaannya mungkin antara 1 jam hingga 3 jam. Tergantung kesulitan yang didapati pada saat tindakan. Iya, tergantung juga dengan pasien-pasien sakitnya apa gitu ya, diagnosanya apa gitu ya kan, dokter. Namun kalau untuk kateterisasi sendiri, pasien yang untuk diwajibkan melanjutkan kateterisasi, pasien seperti apa tuh, dokter, sampai ke tahap seperti itu ya? Ya, jadi seperti ini Zurli, pasien-pasien penyakit jantung koroner yang pernah kita bicarakan waktu itu. Jadi pasien-pasien dengan keluhan nyeri dada, kemudian rekaman jantung yang menunjukkan adanya tanda-tanda penyakit jantung koroner, dengan keluhan yang tidak membaik dengan obat-obat yang diminum, maka kita akan anjurkan untuk melakukan kateterisasi jantung. Itu yang pertama. Yang kedua, pasien-pasien dengan serangan jantung yang istilahnya STEMI, ST elevation myocard infarct. Dalam 12 jam pertama, tindakan yang paling baik adalah kateterisasi jantung sejak dia mengalami serangan jantung pertama. Misal, seorang pasien mengalami keluhan nyeri dada yang sangat berat, yang seperti ditimpa beban berat, yang dialaminya misal jam 4 sore. Maka kita akan hitung jam 4 sore itu adalah titik 0 atau pertamanya. Kemudian kita akan indikasikan tindakan ini hingga ke 12 jam setelah jam 4. Jam 4 sekitar jam 6 pagi. Hingga jam 6 pagi itu adalah waktu terbaik
melakukan tindakan kateterisasi jantung dan pemasangan ring. Berarti tidak langsung ini. Gitu ya dokter? Enggak, misalnya seperti ini Zurli. Pasien mengalami nyeri dada pukul 6. Mungkin bagi sebagian orang dia merasakan oh iya sebentar lagi paling hilang gitu. Tapi ternyata keluhannya memberat dan dia datang ke IGD mungkin jam 6 sore. Artinya dia sudah kehilangan 2 jam pertama. Nah, tindakan ini kita lakukan paling baik 12 jam pertama dari sejak keluhan. Jadi kita mengejar waktu. Dokter itu mengejar waktu supaya pasien mendapatkan pelayanan terbaik. Jadi dalam 12 jam pertama kita usahakan pasien ini seandainya dia datang ke rumah sakit Awal Bros Ujung Batu, maka kita akan komunikasi dengan rumah sakit Awal Bros Sudirman untuk tindakan ini. Apakah bisa dilakukan dengan segera? Gitu, seperti itu. Seperti itu ternyata ya prosedur dari kateterisasi tadi, dari langkah awal sampai menimbulkan gejala tadi ya dokter ya, sakit nyeri dada sampai ditindaklanjuti lanjut. Nah, kira-kira buat dokter semua penyakit jantung apa bisa dilakukan kateterisasi jantung itu dokter? Ya perlu dipahami bahwasannya tindakan ini tidak dilakukan di semua penyakit jantung. Tidak semua. Tidak semua penyakit jantung, karena penyakit jantung ada bermacam-macam ya, mulai dari penyempitan pembuluh darah koroner, penyakit jantung yang bawaan lahir, kemudian ada gagal jantung, ada hipertensi, ada penyakit katup yang diakibatkan oleh infeksi, jadi macam-macam. Nah, sementara pasien-pasien yang dilakukan kateterisasi ini yang paling utama adalah pasien penyakit jantung koroner seperti tadi. Dan bukan sebagian kecil sih sebenarnya, mungkin belum familiar aja di masyarakat bahwasanya penyakit jantung yang bawaan lahir juga dilakukan kateterisasi seperti itu. Karena memang belum terlalu awam di masyarakat ya kan dokter. Makanya ini guna dokter menyampaikan kateterisasi jantung tadi. Nah, perbedaan kateterisasi jantung dengan bedah jantung gimana gitu ya, dokter? Sepertinya ini yang masih jadi pemahaman yang salah di masyarakat. Nah, kita nggak bisa menyalahkan masyarakat ya. Cuman mungkin informasi yang didapatkan belum lengkap selama ini. Kurang gitu ya. Orang beranggapan bahwa kateterisasi jantung yang seperti ditampilkan pada video tadi itu sama dengan pembedahan jantung. Jadi sebagian orang ketika dengar Bapak harus dikateter ya, kemudian beliau saya nggak mau dokter, saya takut. Atau jika pun pasien mau, nanti keluarga yang lain tidak setuju, keluarga gitu. A, B, C, D, E yang selalu yang mendampingi nanti pasti ada yang tidak setuju karena menganggap tindakan ini adalah tindakan yang besar yang harus dibelah dadanya, kemudian harus dibius total. Nah, padahal ini tindakan yang berbeda gitu. Jadi menurut dokter tidak besar gitu ya dokter ya. Tindakannya memang memerlukan keahlian khusus. Memerlukan teknologi yang bagus, tapi memang tindakan ini berbeda dengan bedah jantung, dan memang tindakan ini merupakan satu kemudahan ya sejak ditemukan teknologi ini. Jadi tindakan-tindakan yang dilakukan dengan pembedahan sebelumnya bisa digantikan oleh tindakan kateterisasi jantung. Yang lebih ringan lah gitu ya dokter. Yang lebih ringan pengerjaannya, yang juga resikonya lebih kecil. Seperti itu. Berarti cukup berbeda ya, karena memang kalau bedah dibedah gitu ya dokter. Iya, kalau dibelah dadanya. Kateterisasi hanya seperti dipasang infus saja. Iya, gitu. Seperti itu kurang lebihnya ya. Namun kalau bagi Zuli itu cukup perbedaan yang besar ya dokter ya. Iya, dan kalau seandainya pasien paham itu sejak awal, mungkin penolakan yang dilakukan itu nggak terlalu gitu ya. Nggak terlalu seperti saat ini ya. Jadi ada beberapa pasien itu yang ketika dengar Bapak harus dikateterisasi nih, oh dok saya nggak mau, saya takut. Seperti itu. Berarti dokter kalau menemukan pasien seperti itu harus dijelaskan dari awal gitu ya, bentuk kateterisasi seperti apa? Jadi setiap pasien yang terindikasi untuk dilakukan tindakan kateterisasi jantung, tentunya saya akan menjelaskan. Bahkan saya tanyakan, kira-kira apa yang membuat Bapak ragu untuk menjalani tindakan ini gitu kan. Nah, ketika beliau menyampaikan oh ini keraguannya A, B, C, D, E, maka saya luruskan gitu. Tetapi hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk tindakan kateterisasi ini itu adalah hak pasien. Jadi ketika dia mau maka akan dikerjakan, ketika dia menolak kami dokter tidak akan memaksa. Iya, karena tugas dokter hanya menjelaskan seperti itu tadi ya dokter. Namun kalau kateter tadi kan bentuk seperti contohnya yang infus seperti yang dokter sebutkan tadi ya. Namun ada jenis-jenisnya nggak kira-kira dokter dari kateter itu sendiri?
Ada jenis-jenisnya itu sesuai dengan tujuan pengerjaan kateterisasi. Jadi ada berbagai jenis kateter yang mungkin kalau masyarakat mungkin tidak perlu paham secara detail, dia hanya berbeda bentuknya, berbeda kekakuannya, berbeda tingkat fleksibilitasnya untuk memudahkan pengerjaan. Namun fungsinya tetap sama, fungsinya ya tetap dokter. Sama. Ya, Oke deh. Nah, buat yang penasaran itu dia tadi ya penjelasan. Cuman kurang nih banyak pembahasan yang bakal kita tuntaskan di sore hari ini ya kan dokter. Nah, komplikasi dari kateter itu sendiri ada nggak kira-kira ya dokter ya komplikasinya? Ya, ini juga harus kita jelaskan. Jadi setiap tindakan kedokteran itu kan tujuannya untuk memberikan manfaat kepada pasien. Tetapi kita harus menjelaskan ada nggak risiko yang dihadapi pasien ketika dilakukan suatu tindakan kedokteran. Misalnya Zurli, ketika seseorang disuntik obat, kita tidak tahu apakah si pasien ini alergi terhadap obat atau tidak. Sampai si pasien sendiri yang mengatakan, dok saya alergi obat A misalnya, maka kita tidak akan menyuntikkan obat itu. Nah sama juga dengan kateterisasi. Yang pertama, tindakan ini dimulai dengan penusukan jarum baik di pergelangan tangan ataupun di lipatan paha, dan tusukan jarum itu walaupun kecil ya kemungkinan terjadi efek sampingnya, ya bisa terjadi perdarahan. Tapi perdarahan yang mudah dihentikan, itu efek yang ringan. Nah kemudian ketika dilakukan tindakan kateterisasi jantung, memasukkan wire, memasukkan seperti kabel atau selang ke dalam jantung, bisa menyebabkan gangguan irama jantung. Tetapi itu kejadiannya sangat kecil, mungkin kurang dari 0,1%. Tapi kami harus menjelaskan juga. Kemudian cairan kontras yang disemprotkan ke dalam pembuluh darah jantung, sebagian kecil pasien mengalami alergi terhadap cairan itu. Tapi penanganannya juga ada di rumah sakit seandainya terjadi kejadian tersebut. Gitu. Itu mungkin hal-hal yang perlu dijelaskan kepada pasien seperti itu. Iya, alergi gitu ya dokter. Alergi. Ya. Jadi buat pasien harus periksa terlebih dahulu, konsultasi gitu ya dokter ya. Kami dokter pasti akan menjelaskan tentang tindakan kateter ini, mulai dari prosedur, mulai dari manfaatnya, mulai dari kemudian efek samping yang bisa ditimbulkan. Kemudian kita akan melihat respon dari pasien. Kalau dia mengatakan, dok saya alergi A, B, C, kemudian kita akan buat suatu checklist apakah tindakan ini masih bisa dilakukan terhadap pasien ini. Gitu. Atau tidak gitu atau ya dokter. Tidak, ya. Nah menarik sekali sih ya. Namun sepertinya buat pemirsa biar memancing rasa penasaran gitu ya. Nah cukup sampai di sini di sesi pertama dulu ya. Nanti bakal kembali lanjut di sesi kedua. Namun buat yang mungkin barangkali ketinggalan ya informasi, baru menyaksikan tayangan kita live talk show kita bersama Rumah Sakit Awal Bros di sore hari ini, pastinya bisa menyaksikan kita di halaman Facebook ya. Tentunya di UBTV atau United Broadcasting Television. Di sana lengkap sekali. Jadi mungkin yang ketinggalan ilmu atau info yang kita bahas tadi bisa dicek kembali. Nah, untuk itu cukup sampai di sini dulu sesi pertama, bakal tampil kembali nanti di session kedua. Untuk pemirsa tetap pantau selalu bersama channel United Broadcasting Television UBTV Mantap. Oke, berlanjut kembali masih bersama Zuli dan juga Dr. Nazif ya di sore hari ini. Jadi kemungkinan buat yang memantau nih, Zuli langsung ditemani bersama salah satu dokter spesialis jantung ya di Rumah Sakit Awal Bros Ujung Batu bersama Dr. Nazif Fuadi Nur SPJP. Mungkin buat yang baru memantau nggak tahu gitu ya. Nah, udah Zuli sebutkan tadi namanya, barangkali pemirsa ingin konsultasi, tanya-tanya ke Rumah Sakit Awal Bros. Ini dia salah satu dokternya ya. Nanti biar dijelaskan gitu. Oh dok, saya pernah menyaksikan dokter loh gitu ya. Nah sambil konsultasi ya kan dok. Nah kalau begitu masih pembahasan yang sama seperti yang sebelumnya tadi, kateterisasi jantung apakah solusi terbaik gitu ya dokter ya. Nah masih berlanjut nih ya pemirsa. Kira-kira dokter ya, kondisi pasien setelah menjalankan kateterisasi itu seperti apa ya dok? Nah seperti tadi kita lanjutkan tentang prosedurnya. Setelah pasien menjalani tindakan kateterisasi, baik itu cuman untuk diagnostik ataupun dilanjutkan dengan pemasangan ring, maka pasien akan dilakukan pencabutan semua alat-alat kecuali satu selang kecil yang akan dilakukan pelepasan
sekitar 6 jam setelah tindakan. Okay. Dan itu dilakukan di ruangan pasien. Jadi setelah tindakan pasien akan dipindah ke ruangannya masing-masing, ke ruangan rawat inap. Kemudian alat itu akan dicabut sekitar 4 atau 6 jam kemudian. Setelah itu, jika tidak ada masalah pada pasien, perdarahan misalnya, atau adanya nyeri yang berlebihan, maka esoknya pasien boleh pulang langsung. Baik-baik aja gitu. Dan ya, pasien bisa aktivitas seperti biasa. Ya, seperti itu. Oke, namun nih dokter ya, tadi kan udah dimasukin seperti yang dokter jelaskan suatu barang gitulah ya. Ya. Lalu disemprotkan cairan. Nah, untuk setelah cairan itu terkadang ada suatu diagnosa penyakit gitu ya dokter. Ya. Nah, harus dibutuhkan pemasangan ring. Itu langkah selanjutnya tuh seperti apa ya dokter? Nah, seperti ini. Mungkin kita review video tadi ya. Oke. Boleh ditampilkan videonya kembali. Iya, jadi mungkin buat yang memantau biar jelas, karena adanya gambar atau video ini lebih jelas mengetahuinya Iya, pemirsa betul. gitu. Nah, kita sampai di tahap ini ya. Jadi ketika kontrasnya disemprotkan ke jantung, nah di situ kita bisa mengetahui apakah aliran darah pada pembuluh darah koroner ini lancar atau tidak. Nah, jika dilihat di video ini, ada satu penyumbatan yang didapatkan pada pembuluh darah kiri yang bagian tengah ya. Ini saya pakai bahasa istilah awam saja. Jadi di situ kita ketemu ada sumbatan atau blokade. Nah, jika kita menemukan sumbatan seperti ini, maka ini merupakan suatu indikasi pemasangan ring jantung atau cincin. Kita menyebutnya cincin, tapi bukan cincin yang seperti dipasang di jari ya, jari manis. Nah, maaf. Mungkin ring jantung itu bisa dokter sebutkan fungsinya apa gitu ya dokter? Nah, ring jantung itu tujuannya untuk pertama, sumbatan-sumbatan seperti itu akan dilakukan pembalonan. Jadi akan dimasukkan suatu selang yang terdapat balon di ujungnya. Oke. Nah, kemudian setelah sampai di tempat sumbatan, balon akan dikembangkan. Sehingga sumbatan tadi terbuka. Lebar gitu ya dokter, istilahnya lebar. bahasa Zurlin ya, melebar akan gitu. Melebar. Kemudian di tempat yang sudah dibalon tadi akan ditempatkan suatu ring, akan dipasang suatu ring dan dipertahankan tetap di tempat sumbatan itu. Jadi penyempitan yang sudah dilebarkan supaya tidak menyempit kembali, maka akan dipasang ring di tengah-tengahnya. Nah, ringnya itu bentuknya seperti apa ya? Jaring laba-laba mungkin ya. Bukan jaring cincin laba. ya, Bukan cincin. Bukan cincin yang seperti dipakai untuk perhiasan. Nah, ring itu mungkin akan jadi pertanyaan selanjutnya nih, Jurli. Dok, ring ini bertahan berapa lama nih? Apakah nanti perlu dicabut kembali? Itu yang paling sering ditanyakan. Nah, ring ini akan bertahan seumur hidup. Dia akan menyatu dengan dinding pembuluh darah. Nah, apakah dia bertahan seumur hidup dengan kondisi bagus? Tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Misalnya, pasien tetap harus minum obat rutin agar ring itu akan tetap terbuka dan memberi manfaat yang baik untuk pembuluh darah jantungnya. Dan pada beberapa pasien seperti penderita penyakit gula ya atau diabetes yang tidak terkontrol gulanya, maka ring tersebut bisa menyempit. Atau pasien-pasien yang masih merokok atau pasien-pasien yang tidak terkontrol tekanan darahnya, maka itu akan beresiko untuk menyempit kembali. Berarti ring tersebut ada beberapa hal yang maksudnya pasien tidak boleh lakukan seperti merokok gitu ya dokter? Lalu apa aja gitu dok? Nah, yang paling umum itu, jadi pembuluh darah itu ketika sedang sehat pun sebaiknya kita tidak merokok. Kemudian tekanan darah kita sebaiknya dikontrol tetap dalam batas normal. Kemudian gula darah juga harus tetap terkontrol. Supaya apa? Supaya pembuluh darah jantung yang istilahnya lebih beresiko untuk terkena sumbatan tadi terjaga. Dan ketika kita sudah melakukan tindakan pemasangan ring ini termasuk tindakan yang baik lah, yang memberi manfaat sangat banyak gitu kan untuk pasien-pasien penyakit jantung koroner. Akan sangat rugi ketika seorang pasien sudah mendapatkan tindakan ini malah dia tidak menjaga kesehatannya. Dan jika kita bicarakan biaya, jika seseorang dilakukan tindakan kateterisasi kemudian pemasangan cincin akan menghabiskan biaya sekitar 40 hingga 80 juta. Jadi harus dijaga jika membayar umum. Dan alhamdulillah pemerintah melalui BPJS menanggung ini gitu. Jadi ketika pasien sudah mendapatkan satu pengobatan yang cukup mahal
sebaiknya ya harus dijaga. Harus dijaga. Berarti Seperti kateterisasi tadi sudah bisa ditanggung BPJS gitu ya, dokter? Sudah lama ditanggung BPJS dan pasien tidak perlu membayar sendiri. Karena kalau bayar sendiri juga cukup mahal ya. Mahal ya kan dokter ya. Nah tadi dokter udah menyinggung pasal obat. Namun kalau setelah kateterisasi jantung, pasien harus diwajibkan untuk minum obat nggak kira-kira dok? Nah itu juga salah satu yang ditanyakan oleh pasien. Pasien beranggapan, dok, ketika saya dilakukan kateterisasi jantung, saya nggak perlu minum obat dong, gitu. Nah, sebenarnya pasien tetap perlu minum obat, terutama di 1 tahun pertama, karena dengan konsumsi 2 obat pengencer darah, istilah awamnya pengencer darah, maka kemungkinan ring yang sudah dipasang tersumbat akan sangat kecil. Gitu. Tidak ada penyumbatan kembali. Ya, gitu betul. Ya, dok? Tapi ketika pasien ini tidak disiplin minum obat, maka ring tersebut akan sangat mungkin untuk menyumbat kembali. Dan apakah berbeda antara pasien yang dilakukan pemasangan ring atau tidak? Tentunya orang yang tidak dilakukan pemasangan ring, obat yang dikonsumsinya akan lebih banyak. Karena dia harus mengkonsumsi obat-obatan untuk mengurangi sakit di dadanya, kemudian untuk mengontrol supaya denyut nadi jantungnya tidak terlalu kencang, yang memicu juga sakit di dadanya gitu. Jadi kelebihan tindakan ini adalah obat yang akan dikonsumsi setelah tindakan lebih sedikit dibanding orang yang tidak menjalani tindakan ini. Nah itu dia tadi. Lanjut ya dokter, jikalau sudah melaksanakan kateterisasi tadi ya, untuk pasien sendiri proses pemulihannya seperti apa kira-kira? Dokter menganjurkan apa kira-kira tuh ya? Tentunya tergantung tindakan yang dilakukan. Misalnya tindakan kateterisasi yang dilakukan untuk penyakit jantung koroner, setelah dilakukan pemasangan ring, sebenarnya pasien bisa langsung aktivitas. Tetapi sebelumnya dia kan mengalami penyakit jantung koroner yang mempengaruhi mungkin kekuatan fisiknya, kemudian ketahanannya untuk melakukan aktivitas yang mulai yang ringan hingga aktivitas yang berat gitu. Jadinya setelah pasien menjalani tindakan ini, sebaiknya dia mulai melakukan aktivitas rutin. Olahraga seperti misalnya berjalan kaki minimal setengah jam setiap hari. Jadi dengan olahraga yang kita mulai dengan intensitas yang rendah, kemudian kita mulai tingkatkan intensitasnya, baik waktunya ataupun misalnya tadinya jalannya di lintasan yang lurus, kemudian diubah menjadi lintasan yang menanjak, akan memperbaiki kemampuan jantungnya sendiri, yang lama-kelamaan akan memperbaiki kemampuan jantungnya dan dia akan bisa beraktivitas seperti biasa, bahkan bisa bekerja dengan keras lagi. Tapi sampai menuju tahap bisa normal aktivitasnya itu membutuhkan waktu berapa lama kira-kira dok? Ya, sebenarnya tergantung kondisinya sebelum dipasang ring. Ada orang-orang yang sumbatan yang dialaminya itu sudah banyak, atau pompa jantung yang dimilikinya, kemampuan pompa jantungnya itu sudah banyak terpengaruh. Tentunya perlu usaha yang lebih banyak dibanding orang yang terkena serangan jantung, kemudian penanganannya cepat dan otot jantungnya belum banyak yang bermasalah, maka mungkin hanya perlu waktu seminggu atau 2 minggu dia sudah seperti biasa lagi, dibanding orang-orang yang sudah lama penyakitnya ditahan-tahan, kemudian baru melakukan kateterisasi jantung setelah kemampuan otot jantungnya berkurang, gitu ya. Jadi mungkin perlu usaha yang lebih lama. Berarti di tiap pasien itu berbeda tergantung dengan penyakitnya tadi itu seperti apa ya dokter. Namun kalau untuk resiko kateterisasi untuk pasien sendiri, ataukah ada kira-kira resikonya dok? Seperti tadi kita harus jelaskan. Tadi yang saya jelaskan adalah resiko ketika tindakan, baik itu perdarahan, baik itu gangguan irama jantung, ataupun adanya robekan pembuluh darah, itu kan resiko pada saat tindakan. Nah, bagaimana? Apakah ada resiko ke depannya setelah dipasang ring? Nah, untuk saat ini tidak didapati resiko itu. Jadi nggak ada resiko jangka panjang seseorang yang dipasang ring itu atau menjalani tindakan kateterisasi ini akan mendapati satu komplikasi jangka panjang, mungkin tidak, kecuali di pasien-pasien yang mengalami gangguan ginjal. Nah, kita harus menentukan nih manfaat yang
diberikan tindakan ini lebih baik nggak dibandingkan tidak dilakukan tindakan. Sementara cairan yang disemprotkan ke jantung tadi itu beresiko meracuni ginjal. Jadi ketika dilakukan tindakan tentunya kita berharap manfaat yang lebih, sementara untuk memperbaiki ginjalnya kita sudah mempersiapkan tindakan-tindakan lain atau pengobatan-pengobatan lain yang bisa dilakukan untuk memelihara fungsi ginjalnya. Gitu. Oke. Nah, tadi udah dibahas resiko. Kemungkinan tidak ada, bahkan kecil gitu ya dokter ya. Betul. Karena memang lebih untuk memperbaiki, bukan ada resiko tadi. Kalau untuk kembali ke judul kita, Zurli, kateterisasi jantung gitu ya? ini apakah jadi solusi terbaik? Tentunya dia bisa jadi solusi terbaik ketika dia dilakukan kepada kasus-kasus yang tepat, gitu. Dia bisa menjadi solusi terbaik, bahkan dia bisa menggantikan operasi bedah jantung yang resikonya lebih besar, seperti itu. Ya, kalau efek samping juga tidak ada sama seperti resiko tadi. Efek samping minimal mungkin ada, yang seperti yang kita jelaskan tadi. Cuman ringan seperti itu. Namun kalau untuk dokter sendiri mengajak para pasien dan pemirsa untuk menjaga kesehatan jantung, dokter bisa memberikan apa untuk pemirsa agar menjaga kesehatan jantungnya nih, Dok? Yang pertama, seperti kita tahu, mencegah lebih mudah atau lebih baik daripada mengobati. Penyakit jantung ini cukup banyak, tetapi yang menjadi pembunuh nomor 1 adalah penyakit jantung koroner. Itu di dunia atau di Indonesia? Di Indonesia, penyakit jantung koroner masih menjadi pembunuh nomor 1. Ya mungkin karena gaya hidup ataupun ada konsumsi seperti rokok dan sebagainya. Makanya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Mulailah pola hidup sehat, terutama untuk orang-orang yang sudah di atas 40 tahun, usianya di atas 40 tahun, makan makanan yang sehat, kurangi goreng-gorengan, perbanyak makan sayur dan buah, kemudian berhentilah merokok. Dan itu harus motivasi diri sendiri. Tidak bisa ketika dokter menjelaskan, Pak, merokok itu berbahaya, kalau tanpa motivasi diri sendiri maka itu akan sia-sia. Ya, berarti harus memotivasi diri sendiri. Tapi balik lagi, semua penyakit sih kuncinya gaya hidup sehat gitu ya, pola makan teratur gitu ya dokter. Ya, kuncinya sih itu. Cuman satu hal itu yang agak payah kita lakukan seperti itu sih sebenarnya. Tergantung individu masing-masing. Nah, sepertinya pembahasan kita di sore hari ini cukup lengkap sih ya dokter ya, kita bahas. Mudah-mudahan memberi informasi yang selama ini belum tersentuh kepada pemirsa, kemudian bisa menjadi info tambahan bagi yang sudah mengetahui secara minimal, kemudian memperbaiki informasi-informasi yang salah yang selama ini diterima. Iya, istilahnya bahasa nenek kita itu apa ya, Dok? Hoax ya. Hoax gitu ya. Nah, sepertinya cukup jelas sih ya, bahkan buat pemirsa yang memantau pastinya menambah ilmu baru lagi. Balik lagi seperti yang sudah disebutkan, gaya hidup sehat lah buat pemirsa semua. Kuncinya gaya hidup sehat dan berolahraga gitu ya dokter, untuk menjaga kesehatan tadi. Nah, sepertinya buat yang mungkin baru memantau di sore hari ini, balik lagi Zuri mengajak pemirsa untuk menyaksikan talk show kita di sore hari ini bersama Dr. Nazif ya, dokter spesialis jantung, salah satu di Rumah Sakit Awal Bros. Nah, silakan pantau melalui halaman Facebook kita di UBTV atau United Broadcasting Television. Biar mengajak pemirsa yang lain juga boleh di-share atau dibagikan ya kan, Dok ya. Boleh, video dari yang kita bahas di hari ini. Sepertinya ini dari pembahasan kita kateterisasi jantung solusi terbaik, sepertinya udah cukup sampai di sini ya, dokter. Namun nih dokter ya, harus Zurli sebut ya, harus ada pembahasan menarik lainnya yang kita bahas esok-esok di pertemuan selanjutnya ya dokter. Semoga ya dok. Semoga tetap bisa berbagi bersama Zurli dan pemirsa UBTV ya. Iya, karena kita harus pastinya meluruskan informasi yang seperti kita bahas tadi, hoax ya dokter ya. Harus kita luruskan seperti itu dengan pembahasan di UBTV tersebut. Nah, sepertinya sudah sampai di penghujung, ada 2 session memang di hari ini yang kita bahas mengenai kateterisasi jantung tadi. Tentunya solusi terbaik ya kan dokter. Nah, sepertinya Zurli bersama dengan Dr. Nazif pamit undur diri di hari ini, tapi tenang, bakal berjumpa kembali di pembahasan berikutnya. Untuk itu buat pemirsa yang memantau sedari tadi, terima kasih, dan kita mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.